Hai guys, selamat datang bersama gue di Movie Time 21. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film berbau luar angkasa. Sebenarnya film ini lumayan agak susah jelasinnya karena menggunakan istilah-istilah fisika kimia dan semacamnya. Ditambah durasi filmnya lama banget, hampir 3 jaman. Namun di sini aku akan membantu kalian mencoba memahami jalan ceritanya. So sorry kalau nanti ada istilah-istilah yang aku salah ngomong atau gimana, karena aku juga manusia biasa yang gak sempurna. Jadi kalau kalian lebih paham dan tahu bisa komen di bawah. Film ini akan membawa kita pergi jauh dari muka bumi dan dibuat takjub dengan keindahan luar angkasa. Film ini berjudul Interstellar yang dirilis pada tahun 2014. Menceritakan tentang Cooper, salah seorang duda yang tinggal bersama kedua anaknya dan ayah mertuanya. Cooper sendiri merupakan seorang mantan pilot NASA yang saat ini jadi petani jagung karena bumi mengalami krisis. Oke, sebelum masuk ke videonya, tak lupa subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari aku selanjutnya. Pasangkan handsfree di telinga, simetriskan posisi rebahan paling nyaman. Kalau sudah, selamat menonton, enjoy! Disclaimer, film yang banyak mengadaptasi istilah-istilah dalam fisika akan membuat penonton awam dibuat kebingungan, sedangkan yang tahu fisika pun agak sedikit memeras otak karena artinya bisa lain. Istilah gravitasi yang umum kita kenal, misalnya manusia bisa berdiri di bumi karena adanya gravitasi, dalam film ini bisa berarti lain. Orang di masa depan bisa menghubungi orang di masa lalu atau bisa disebut hantu. Ada istilah wormhole atau lubang cacing dan 5 dimensi serta lain-lain. Perlu diingat bahwa film ini hanyalah fiksi semata meskipun menggunakan istilah-istilah fisika. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Di awal film, kita akan berkenalan dengan Cooper, seorang duda yang ditinggal mati istrinya. Ia tinggal bersama kedua anaknya yaitu Tom dan Murphy, serta ayah mertuanya yang bernama Donald. Dikisahkan keadaan bumi pada saat itu memburuk dengan badai debu yang menyelimuti kehidupan sehari-hari. Tanaman sayuran tak ada yang bisa tumbuh termasuk gandum, dan yang bisa tumbuh hanyalah jagung. Itu pun diprediksi beberapa tahun ke depan tidak bisa tumbuh lagi. Bumi sebentar lagi akan mengalami kepunahan. Cooper, seorang mantan pilot ruang angkasa, sekarang bekerja menjadi petani jagung bersama keluarganya. Sayangnya, gambar yang ditunjukkan hanyalah rumah Cooper saja. Tidak ada rumah-rumah lain yang disorot untuk menunjukkan beratnya sebagai korban badai debu. Murphy, anak perempuannya si Cooper ini, selalu menanyakan adanya hantu di kamarnya karena selalu menjatuhkan buku yang berada di sampingnya. Murphy sedikit takut, namun ayahnya selalu meyakinkan pada dirinya jangan pernah takut dan berusahalah menganalisisnya dan mempelajarinya. Ini akan jadi clue untuk ending film, jadi harus perlu diingat. Sampai suatu ketika Cooper dan Murphy tak sengaja menemukan simbol koordinat setelah adanya badai pasir yang memasuki kamar Murphy. Dan seperti biasa, Murphy menganggapnya itu hantu. Cooper menyelidiki arah koordinat itu, tak disangka itu adalah informasi GPS dari NASA. Intinya debu-debu itu membentuk garis-garis yang dikatakan sebagai gravitasi dengan melempar uang koin. Hal ini cukup membingungkan bagi aku untuk mencari lebih dalam. Anehnya, film ini adalah Cooper tidak mengetahui markas NASA tersebut, padahal jaraknya dekat dan Cooper mantan pilot ruang angkasa juga. Termasuk juga karyawan NASA yang jumlahnya banyak. Cukup aneh kalau tidak tahu tempat tersebut. Sesampainya di sana, ia berhadapan dengan robot TARS yang menanyainya kenapa Cooper bisa tahu tempat itu. Dan di sini aku juga kembali bingung. Pokok intinya mereka mengadakan suatu rapat karena Murphy cerdas, ia nyambung diajak bicara oleh profesor-profesor di situ. Selain itu ada Profesor Brand dan juga ada anak perempuannya yang bernama Emily Brand. Profesor Brand menawari Cooper untuk menjadi pilot ke ruang angkasa dalam proyek yang bernama Lazarus. Tujuannya adalah mencari tempat untuk penduduk bumi pindah ke planet lain. Pada proyek sebelumnya sudah dikirim tim menuju kedua buah planet yang harus melewati wormhole untuk menuju ke tempat yang jauh. Namun bila berada di tempat tersebut, maka waktu 1 jam akan sama dengan 7 tahun di bumi. Itulah resiko yang harus dihadapi oleh Cooper. Demi menyelamatkan spesies manusia di bumi, akhirnya Cooper menerima proyek itu. Namun sebelumnya ia harus berpamitan dengan putri kecilnya yaitu Murphy. Murphy tak begitu mudah melepaskan ayahnya pergi, dia sangat marah dan tidak bisa menerima. Beda halnya dengan Tom kan cowok, jadi ya udah fine-fine aja gitu. Mengingat resiko yang harus dihadapi oleh Cooper, sampai-sampai Cooper cerita ke putrinya si Murphy
kalau kemungkinan pada saat dia kembali umur mereka jadi sama. Terus si Cooper ngasih jam ke si Murphy buat dicocokin berapa selisih waktunya, begitu kelak nanti dia kembali ke bumi. Nah, mungkin lo mikir ini si Cooper lagi mabuk atau gimana, kok bisa ngomongnya ngelindur kayak gitu. Akhirnya Cooper pergi menjalankan misi ini. Separation. Stage 1. Cooper berangkat menuju ruang angkasa ditemani oleh Emily Brand yang merupakan anak Profesor Brand. Ada juga Romilly, Doyle, Robert Tash, dan Robert Cash. Di situ aku nggak ngerti mereka ngapain, ya selayaknya astronot yang sedang mengendalikan pesawat, dan mereka akan tiba di Endurance 12 menit lagi. Selanjutnya, perjalanan menuju Saturnus memakan waktu 2 tahun. Maka mereka akan tidur panjang di sebuah peti box yang digenangi air, namun sebelumnya mereka harus meminum pil. Singkat cerita, pesawat mereka kan melaju terus tuh sampai akhirnya hampir mendekati lubang cacing atau wormhole. Masuklah mereka ke dalamnya dan menembus ruang waktu pergi ke tempat jauh sekali dari tata surya atau galaksi mereka. Dan misi selanjutnya adalah mereka harus meneliti planet apa yang layak dihuni oleh manusia. Sebelumnya sudah dikirim tim dan ada 3 planet yang memiliki data menjanjikan, yaitu planet Miller, planet Edmonds, dan planetnya Dr. Mann. Tapi pertama mereka akan mendatangi planet Miller. Singkat waktu sesampainya di planet Miller, jadi yang ke planet Miller itu cuma Cooper, Emily, Doyle, dan Robert Cash. Sementara Romilly dan Robert Tash tinggal di awak Endurance. Ternyata planet Miller ini isinya air semua dong. Misi mereka di planet itu adalah ngikutin sinyal koordinat yang ditinggalin astronot sebelumnya untuk dapetin data buat nyari tahu apakah planet itu bisa ditinggalin atau enggak. Nah, begitu para astronot itu masuk ke atmosfer planet Miller, mendadak nuansanya jadi tegang. Cooper sampai bilang mereka harus kerja secepat mungkin dan gak boleh buang-buang waktu, karena 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Sampai suatu gelombang besar tsunami melanda mereka. Awalnya kayak ya udah baik-baik aja, tapi tiba-tiba gelombang tsunami jadi besar dan menggulung mereka. Sayangnya, gara-gara kena tsunami, pesawat mereka butuh waktu cukup lama untuk ngeringin mesin sebelum akhirnya balik ke pesawat induk. Dan mereka udah cekcok karena keadaan makin ricuh. Otomatis mereka akan membawa banyak waktu di sini, dan Doyle juga sudah hilang bersama arus. Abis mereka balik ke pesawat induk Endurance, mereka ngeliat si Romilly, awak yang tinggal di pesawat induk, tiba-tiba udah jadi tua. Terus Cooper dapat banyak pesan video dari bumi selama 23 tahun. Pesan dari Tom yang beranjak dewasa dan sudah punya calon istri, bahkan sudah sampai menikah dan punya anak. Selain itu juga dapat pesan dari Murphy, anak perempuannya yang sekarang umurnya sama dengan Cooper dan dia sekarang kerja di NASA. Di bagian ini bikin aku nangis banget karena kedua anaknya mengira bapaknya udah nggak tahu gimana kabarnya, entah apa yang terjadi dengan ayahnya. Bahkan Tom sampai bilang ia berusaha merelakan kepergian ayahnya tanpa berharap akan kembali. Bahkan si Profesor Brand sudah sampai tua dan aki-aki banget. Loh, kok bisa gitu ya? Emang beneran bisa gitu? Yap, hal ini emang sudah terbukti dalam fisika modern baik secara teoritis maupun secara pengamatan. Namanya adalah dilatasi waktu. Konsep ini didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein yang menjelaskan bahwa waktu bersifat relatif berdasarkan acuan pengamatan, dan satu-satunya kecepatan yang konstan dari pengamatan adalah kecepatan cahaya. Penjelasan ini aku ambil dari salah satu artikel di Google. Intinya ini tuh karena pengaruh dilatasi waktu. Di bagian ini lumayan agak sedih, tiba-tiba anaknya udah gede aja dan seumuran sama bapaknya.
Sementara Sin langsung beralih ke bumi di mana Profesor Brand sudah sakit-sakitan dan hampir sekarat. Di penghujung hayatnya, Profesor ditemani oleh Moop dan dia sempat mengucapkan minta maaf karena ayahnya yang menjalankan misi dan tak kunjung pulang ke bumi. Sampai di akhir kalimat, Profesor mengatakan atau mungkin mereka tak akan pernah kembali lagi. Dan kemudian ia pun meninggal dunia. Profesor Brand ternyata berbohong karena dia tahu bahwa tidak ada planet yang bisa dihuni oleh manusia, atau intinya dia tak pernah punya niat untuk menyelamatkan manusia di bumi karena emang belum nemu aja rumusnya. Sehingga Murphy mengira bahwa ayahnya benar-benar meninggalkannya mati kelaparan dan punah di bumi. Karena sudah tahu kalau planet Miller tak bisa dihuni, mereka akan melanjutkan perjalanan ke planet Dr. Man. Ini nama planetnya bukan Dr. Man ya. Kenapa disebut Dr. Man? Karena yang menemukan planet ini seseorang bernama Dr. Man yang termasuk bagian dari NASA juga. Sesampainya di sana, mereka masuk ke pesawat astronot Dr. Man dan membangunkannya dari tidur panjang. Keputusan tidur panjang udah paling aman kalau persediaan sudah habis. Tak lama kemudian, Emily Brand membaca pesan dari Murphy dan mengetahui kalau ayahnya berbohong, bahkan Dr. Man juga tahu soal ini. Intinya, benar-benar gak ada planet yang bisa dihuni oleh manusia. Dan akhirnya Cooper memutuskan untuk pulang. Sorry banget di bagian ini rada susah jelasinnya karena banyak istilah-istilah fisika yang rumit. Sebelum itu, Sin kembali lagi ke bumi. Keadaan di bumi sudah sangat parah dengan badai debu yang mengelilingi. Bahkan orang-orang berkemas untuk pergi entah kemana. Putranya Tom yaitu Coop sampai sakit karena debu-debu itu. Moop berusaha membawakan temannya seorang ahli medis untuk memeriksa Coop, tapi ketika Tom datang, ia malah marah-marah dan seperti nggak terima. Entah apa yang terjadi dengan Tom, padahal anaknya sakit dan sudah tak seharusnya Coop tinggal di sana. Hal itu akan memperburuk kesehatannya. Ya sudah, akhirnya Murphy mengalah dan balik pergi. Kita balik lagi ke Cooper dan astronot lainnya. Mereka kayak melakukan pengamanan tempat gitu, jadi bagi tugas Cooper dan Dr. Man pergi berdua, sementara yang lain tetap tinggal dengan melakukan tugas mereka masing-masing. Soalnya tadi Dr. Man bilang kalau planet ini aman dan bla bla bla, cuma sedikit dingin. Nah, ketika sudah jauh dari Romilly dan Emily Brand, tiba-tiba Dr. Man menyerang Cooper dengan melepas sesuatu di bagian helmnya. Dan mereka pun adu gelut. Dr. Man ternyata juga membohongi Profesor Brand dengan memberikan data-data bahwa planet yang ditemukannya bisa dihuni. Padahal sebenarnya ia ingin pulang ke bumi, tapi tidak ada pesawat dan untunglah datang Cooper. Berhubung Cooper ingin kembali ke bumi, maka Dr. Man tidak tinggal diam dengan merebut pesawatnya. Cooper seperti sesak nafas karena kaca helmnya pecah dan berhasil menghubungi Emily Brand. Dengan sigap, Emily menyelamatkannya dan Cooper langsung bercerita kepada Emily kalau Dr. Man sesungguhnya berbohong bahwa dia memalsukan data penelitian. Sayangnya lagi, ketika Romilly mengambil arsip data di markas Dr. Man, tiba-tiba terjadi ledakan di sana dan Romilly tewas. Tersisa robot TARS yang selamat karena ia tadi menemani Romilly ke markas Dr. Man. Akhirnya Dr. Man pergi dengan membawa pesawat Cooper dan berusaha menyambung pesawatnya dengan pesawat induk. Berulang kali Cooper dan Emily mencegahnya, tapi Dr. Man tetap nekat hingga penyambungannya itu tidak sesuai prosedur karena sudah diblokir oleh TARS sebelumnya. Akibatnya adalah pesawatnya meledak dan menewaskan Dr. Man. Jadi sekarang tersisa Cooper, Emily, dan robot-robot itu. Cooper dan Emily berusaha mengejar pesawat induk dan berhasil mengejarnya. Di sini mereka menyambungkan pesawatnya ke pesawat induk dan berhasil. Di bagian ini mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah dalam mencari planet lain. TARS pergi sendiri, Cooper juga pergi sendiri, dan Emily menuju ke tempat lain. Seketika, Sin langsung kembali ke Moop yang akhirnya berubah pikiran ingin menyelamatkan anaknya Tom. Dia mencoba mengalihkan pandangan Tom dengan membakar sebagian ladang jagungnya. Tom yang melihat ada asap di tengah padang langsung menghampirinya. Sementara Moop berusaha kembali dan cepat-cepat membawa Coop dan istrinya Tom pergi karena di situ sudah sangat berbahaya bagi kesehatan paru-parunya. Sebelum pergi, Moop melihat kembali kenangan di kamarnya tentang ayahnya dan tentang hantu yang menjatuhkan bukunya.
Ia terus terhanyut akan kenangan itu. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke Cooper. Sayangnya pesawat Cooper tidak mampu menahan benda-benda yang menabraknya, sehingga di saat kritis kursi pelontar digunakan. Hal itu membuat Cooper berada di ruang angkasa seorang diri melayang-layang tidak karuan. Oke, kita masuk ke bagian ending yang cukup membingungkan dan tak ada penjelasan detail mengenai masalah ini. Setelah Cooper melayang di ruang angkasa, tiba-tiba dia masuk ke sebuah dimensi lain, yaitu dimensi 5. Di situ dia berada di ruangan di balik perpustakaan Murphy. Ya, intinya tepat di kamar Murphy. Cooper melihat dirinya sendiri dengan Murphy. Ini suatu hal yang pernah terjadi sebelumnya di awal-awal film. Rupa-rupanya yang menjatuhkan buku dari lemari adalah Cooper, termasuk debu yang membentuk garis-garis yang dianggap sebagai gravitasi. Nah, ini adalah clue-nya. Sudah kukatakan dari awal, orang di masa depan bisa menghubungi orang di masa lalu. Selama ini hantu yang dimaksud Murphy adalah ya ayahnya sendiri. Aneh kan? Anehnya lagi, Cooper bisa mengirim data kepada arloji milik Murphy berupa sandi Morse yang akhirnya akan diterjemahkan oleh Murphy. Tiba-tiba ada suaranya robot TARS yang menghubungi Cooper, dan tak disangka selanjutnya Cooper berada di rumah sakit. Menurut pengakuan dokter, katanya Cooper ini sudah tidak muda lagi, alias umurnya itu sekitar 100 tahunan lebih, namun terlihat seperti 30 tahunan. Rumah sakit tersebut berada di suatu tempat yang dinamakan Stasiun Cooper. Stasiun ini didirikan oleh Murphy yang kini sudah berusia tua, layaknya ibu bagi Cooper. Murphy terlihat lebih tua daripada Cooper, padahal Cooper adalah bapaknya. Stasiun itu merupakan tempat yang memiliki orbit kepada planet Saturnus. Bentuknya seperti bulat karena ada rumah di atas kita. Selain itu, yang perlu kalian ketahui adalah ternyata Emily Brand masih terjebak di luar angkasa, entah di mana. Sehingga Murphy menyuruh Cooper untuk menyusulnya. Anyways, film pun tamat. Aku tahu guys, pasti kalian bingung. Jadi penjelasan endingnya begini. Gampangnya adalah anomali aneh yang terjadi di kamar putrinya memang sudah menjadi garisan takdir bahwa Cooper suatu saat akan kembali lagi ke situ dan memberitahu putrinya bahwa kunci dari semua ini adalah pesan Cooper dari dalam dimensi kelima yang suatu saat akan diterjemahkan oleh putrinya sendiri. Tapi di ending, bumi tetap tidak terselamatkan dan manusia tinggal di stasiun luar angkasa ala film Elysium. Jadi siapakah manusia masa depan tersebut? Teori ini yang menarik karena di ending Cooper diberitahu oleh Murphy yang sudah tua renta bahwa Emily masih ada di galaksi lain. Lebih tepatnya dia di planet ketiga, yaitu planet Edmonds. Yang ternyata kita lihat bahwa planet itulah yang memang bisa jadi planet baru untuk manusia tinggali. Lihat ketika Emily membuka helmnya, ada oksigen dan permukaan planetnya berbatu dan bertanah. Itu membuktikan bahwa plan A tetap berjalan, yaitu rumus gravitasi dan tetek bengek lainnya berhasil dipecahkan oleh Murphy, tapi plan B pun ternyata berhasil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa manusia masa depan yang menciptakan dimensi kelima dan menolong Cooper dari black hole adalah keturunan dari manusia di planet Edmonds. Koloni baru yang dimulai oleh Emily. Bagaimana? Sudah mulai tercerahkan atau sudah mulai makin pusing? Serentetan peristiwa yang dipicu oleh Cooper memang akan terjadi, bahkan sampai aksinya masuk ke black hole pun sudah akan diprediksi terjadi. Itulah yang membuat ayah Cooper, Donald, selalu berkata bahwa Cooper itu lahir terlalu awal 40 tahun. Nah, ini kalau kalian mau tahu, kalian harus nonton filmnya langsung. Cuman yaitu durasinya lama banget. Karena mungkin dirinya memang disiapkan untuk peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Peristiwa di mana perjalanan antar galaksi sudah menjadi perjalanan yang lumrah dilakukan. Dan Cooper adalah orang yang lahir untuk itu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini nih. Penjelasan ini aku ambil dari salah satu artikel juga di Google, alamatnya adalah ini. Karena lumayan bingung sama endingnya. Dan akhirnya dapat pencerahan dari situ. BTW, aku susah banget bikin skrip ini karena butuh pemahaman yang mendalam. Karena emang susah banget guys, kalian coba aja nonton di durasi full. Oke guys, aku rasa cukup sampai di sini dulu doa aku hari ini. Buat yang udah nonton, thank you so much. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.